Selamat malam teman-teman. Ini teman-teman semua belum pada masuk ya. Saya akan coba hubungi supaya untuk segera masuk kelas ya. Oke, ini saya coba lockout dulu soalnya sinyalnya merah.
Oke, ini kita masih tunggu teman-temannya untuk masuk ya. Oke, saya nyalakan mikrofonnya. Halo, selamat malam Mas Ri. Sekarang masih kecil. Suara Mas Ri di sini besar sekali. Oh, berarti volumenya Mas Ri nih. Ya kan? Wah, gimana Mas kabarnya? Oh, nggak ada gambarnya. Coba saya loadingkan lagi. Sekarang gimana Mas? Masih masih muter ya? Oh ya udah kita tunggu. Kita tunggu teman-temannya ya. Saya sinyalnya juga hijau ini Mas. Coba saya upload sekali lagi. Sekarang gimana Mas? Masih nggak ada gambarnya? Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Halo. Sekarang masih nggak ada gambarnya Mas? Apa sudah bisa? Ada, alhamdulillah. Kalau gitu saya ya apa-apa, nanti ada fungsinya pasti. Gimana Mas kabarnya malam ini? Alhamdulillah. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Tadi Mbak ini bilangnya Mbak Siti sebentar. Halo. Lagi ada telepon ya, Mas? Kenapa? Mas Riz suaranya hilang. Bisa dengar suara saya, Mas? Bisa dengar suara saya? Bisa ya. Ini kan kita pertemuan ke-11. Jadi kemungkinan nanti kan ke pertemuan ke-14 kita akan UAS. Jadi sekitar 1 bulan lagi ya kita akan UAS ya. Berarti sekitar 3 sampai 4 kali pertemuan lagi. Nanti akan ada UAS. Halo, Mas Ri bisa dengar suara saya? Oh, dengar ya. Saya tadi sepi banget. Oke, ini sinyal saya kok merah hijau kuning sekali. Oke. Ini sinyalnya merah, saya lockout sebentar biar nanti bisa ini saya open kelas. Oke. Oh, ini Mbak Siti masuk, saya nyalakan mikrofonnya dulu.
Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Siti. Suaranya, oh ya, suaranya agak putus-putus ini Mas Dian juga masuk. Saya nyalakan mikrofonnya. Oke, ini baru loading ya Mas Dian ya mikrofonnya. Oke, ini Mas Dian mikrofonnya baru loading, jadinya saya lanjut saja. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak, gimana kabarnya? Wah, kurang enak. Ditambah garam biar enak. Walah, ini Mas Riko malah logout. Oke, ini berhubung waktunya sudah berjalan 15 menit, jadi saya langsung saja ya teman-teman ya. Saya open kelasnya. Oke, hari ini tanggal 31 Oktober 2016 kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tentang pentingnya penghematan energi. Sekedar pemberitahuan ya teman-teman ya, ini untuk IPA ini kita sudah pertemuan ke-11, jadi 3 kali pertemuan lagi nanti akan UAS sekitar berarti 1 bulanan lagi ya kita akan UAS ya. Halo, berarti 1 bulan lagi kita akan UAS ya, sekitar 3 sampai 4 kali pertemuan lagi. Iya, berarti 4 minggu lagi kita UAS ya. Halo, ini jualan cireng. Nah, teman-teman untuk tadi soal PJOK-nya sudah di-download. Ini suaranya hilang, sinyal saya hilang. Saya bacet. Halo, teman-teman. Iya, itu kemarin kan dalam bentuk ini, dalam bentuk foto. Nah, sekarang itu dalam bentuk PDF. Mungkin HP-nya kurang didukung fitur PDF ya. Oh, coba nanti saya minta tolong Pak Fareh buat diganti untuk ke bentuk foto saja ya. Video. Heeh. Iya, gimana pelan videonya? Pilih salah satu. Jadi boleh surat Al-Qari'ahnya, boleh surat Al-Alaqnya. Pilih salah satu. Nanti waktu hafalan itu di video. Nah, hafalan surat dan juga beserta ini apa? Artinya. Ini sinyal saya teman-teman bisa dengar ya ya? Saya ketik. Gimana, Mbak? Iya, soalnya nanti kalau nggak di video, nanti teman-temannya ngebaca. Kalau ngebaca jadinya nggak hafalan dong. Saya kan juga pernah jadi murid. Apa? Kenapa? Mungkin bisa download, Mbak. Nah, kalau gitu nanti saya bantu enggak YouTube ya, berupa ayat dan artinya ya. Nanti saya bantu downloadkan, saya kirimkan ya. Kalau gitu ya. Halo, enggak suaranya hilang. Suaranya kok putus-putus. Ini, aduh, sinyal saya merah teman-teman semua. Nah, saya lewat chat aja. Oh, Mas Dian ini malah loading tidak habis-habis ya.
Mungkin sinyalnya Mas, ini di sini saya juga sinyalnya merah, coba saya lockout. Oh, ini ada sudah balik suaranya. Halo teman-teman, nanti ini ya untuk suratnya Mas Dian ini loading terus katanya, mungkin sinyalnya lagi jelek, di sini juga lagi jelek, sinyalnya merah hijau. Untuk ini suratnya nanti saya bantu, saya downloadkan, nanti beserta artinya nanti saya kirim ke inbox teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Selamat malam. Sebelum saya mulai kita belajar hari ini ya, mari kita berdoa supaya diberi kelancaran. Berdoa, dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Ini sinyal saya merah, saya lockout sebentar biar teman-teman bisa dengar suara saya. Sebentar. Halo. Sebentar ya Mbak, saya enggak, tadi saya lockout soalnya ini sinyalnya merah. Saya sedang menghubungi Pak Fare, ini minta tolong soal yang PJOK-nya tuh dalam bentuk PDF untuk dirubah menjadi bentuk foto supaya teman-teman bisa download. Oke, Mas Dian bagaimana? Sudah ini? Masih loading? Iya, PJOK itu soal ini itu olahraga, penjaskes. Mm-mm. Nggak ada ya? Turun ke bawah Mas. Biasanya kalau di grup itu dia kalau ada aktivitas terbaru tertumpuk dengan aktivitas yang baru, turun ke bawah terus. Oh ini Mbak Hermi, saya nyalakan mikrofonnya. Oke, hari ini kita lanjut saja ya teman-teman ya. Oh waalaikumsalam. Oke langsung ya. Kita akan belajar tentang pentingnya penghematan energi. Oke. Nah, ini di sini kita bisa lihat ini adalah lampu di jalan raya. Nah, lampu di jalan raya ini sangat penting bagi penerangan jalan. Pada malam hari, kamu akan berkendaraan dengan aman karena ada penerangan jalan. Penerangan jalan berupa lampu listrik. Nah, di sini energi listrik itu sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Contohnya tadi seperti ini ya, lampu penerangan jalan itu jadinya kita ketika malam hari berkendara, jadi kita dapat berkendara dengan ini ya, dengan aman supaya dan tidak terjadi kecelakaan karena adanya penerangan jalan. Nah, bagaimana kegunaan energi listrik dan penghematannya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita belajar bersama. Waalaikumsalam Mbak Hermi. Oke, tidak apa-apa ya Mbak Hermi ya. Kita tetap menunggu Mbak Hermi, welcome selalu. Oke, ini teman-teman saya matikan mikrofonnya ya. Oke. Kita langsung saja. Nah, energi listrik itu merupakan energi yang dihasilkan oleh sumber listrik. Ya. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh sumber listrik. Nah, sumber listrik adalah setiap benda yang menghasilkan arus listrik. Seperti batu baterai itu merupakan sumber listrik.
aki itu merupakan sumber listrik. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, sumber listrik itu disebut juga sebagai pembangkit listrik. Nah, sumber listrik itu ada dua. Sumber listrik tenaga kimia, contohnya itu baterai dan aki. Dan juga sumber listrik dengan menggunakan magnet. Oke, menggunakan magnet, contohnya itu ada generator, dinamo sepeda, mobil dan motor, turbin PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, PLTU pembangkit listrik tenaga uap. Oh, Mas Dian, ini saya baru baca. Ini saya tidak di welcome. Oh, selamat datang Mas Dian. Tadi sudah di welcome. Mungkin karena ini ya, sinyalnya Mas Dian tadi sedikit putus-putus, jadi nggak kedengeran dia di sana. Oke, saya lanjutkan. PLTU pembangkit listrik tenaga uap, PLTD pembangkit listrik tenaga diesel, dan PLTN pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini adalah sumber listrik yang berasal dari magnet. Oke, bisa bedakan ya teman-teman ya. Kalau dari sumber kimia itu ada baterai dan aki. Kalau ada ini dinamo, generator, PLTA, PLTU, PLTD dan PLTN itu adalah sumber listrik menggunakan magnet. Oke. Nah, seperti apa sih pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tentu saja ya dalam kehidupan sehari-hari kita itu nggak bisa atau sangat sulit sekali untuk tidak menggunakan listrik ya. Nah, di sini ketika kita beraktivitas malam hari ya di dalam rumah, tentu saja kita memerlukan lampu. Nah, bagaimana jika tidak ada lampu, tidak ada listrik ya? Nah, tentu saja ketika malam hari akan gelap sekali. Nah, untuk di jalan ternyata bisa juga terjadi kemacetan lalu lintas. Ya, jadi yang membantu kok traffic lamp apa itu? Itu lampu merah. Nah, itu karena adanya listrik. Juga penerangan. Itu kan karena listrik, dia kan ini lampu penerangan itu bisa nyala. Coba bayangkan kalau kita berkendara malam hari tanpa adanya penerangan. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, ini ada manfaat sumber listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu sumber penerangan rumah. Ya. Jadi di sini oh iya Bu Hermi. Nah, di sini pada malam hari kamu tidak dapat beraktivitas tanpa adanya alat penerangan. Ya, kamu dapat belajar dengan nyaman karena adanya penerangan yang cukup. Pada saat tidur pun kamu masih membutuhkan penerangan lampu. Alat penerangan dapat berupa lampu, senter, lilin, dan sebagainya. Lampu merupakan alat penerangan yang paling sering digunakan. Lampu dapat berfungsi jika ada energi listrik. Jadi kalau tidak ada energi listrik, nanti ini lampunya tidak bisa menyala. Nah, ini adalah perubahan energi dari listrik menjadi cahaya. Ya, pada lampu adalah perubahan energi listrik menjadi cahaya. Yang kedua itu adalah sumber listrik untuk berbagai kegiatan. Manfaat yang kedua, nah di sini berbagai macam peralatan rumah tangga banyak menggunakan energi listrik, ya. Contohnya itu kompor listrik, ya. Peralatan listrik dapat memudahkan dan meringankan pekerjaan sehari-hari. Peralatan listrik tidak hanya dipakai pada siang hari, namun hampir setiap saat. Hampir semua bidang pekerjaan itu memerlukan energi listrik. Energi listrik digunakan untuk alat elektronik dan bidang kedokteran, transportasi, perindustrian, dan lain-lain. Jadi hampir seluruh kegiatan kita sehari-hari itu tidak lepas dari energi listrik pemanfaatannya ya. Contohnya ketika kita bekerja di kantor, tentu saja komputer itu pasti memerlukan listrik untuk dapat beroperasi.
Di bidang kesehatan, ketika akan mengadakan operasi, tentu saja juga ya, listrik itu juga sangat penting karena untuk alatnya, untuk penerangannya, terus untuk transportasi juga. eh, Tadi waktu malam hari kita butuh penerangan, terus ketika ada perempatan atau bundaran gitu kan, itu perlu traffic lamp, perlu lampu merahnya ya. Nah, di sini jelaskan operasi dapat berjalan dengan baik jika ada energi listrik. Lampu lalu lintas dapat menyala jika ada energi listrik. Jika lampu lalu lintas menyala, transportasi dapat berjalan lancar. Selain itu, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dapat dihindari sebisa mungkin. Peralatan elektronik di rumah tangga seperti radio, TV, kulkas dapat digunakan jika ada energi listrik. Jadi, kita zaman modern sekarang ya, modernisasi, tidak bisa lepas dari penggunaan energi listrik. Nah, tadi kan kita dalam menggunakan energi listrik ini ya teman-teman ya. Ini sinyal saya merah, coba saya cek bisa dengar suaranya nggak? Sebentar. Halo Mbak Ermi, bisa dengar? Oh, dengar ya. Soalnya sinyal saya merah, takutnya nanti saya ngomong panjang kali lebar teman-temannya nggak denger. Oke, saya nyalakan satu ya punya Mbak Hermi ya, coba buat ngecek suara ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, tadi kan kita memanfaatkan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan energi listrik. Ini tidak ada di sini, jadi mau saya ketik di ini apa saya dikte aja, teman-teman? Apa secara dikte aja ya. Nah, hal-hal yang perlu hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan saat menggunakan listrik yang perlu diperhatikan, yang pertama itu adalah saat menggunakan alat listrik, tangan dan kaki kita tidak boleh basah ya, karena air ini merupakan bukan konduktor ya, penghantar listrik yang sangat baik. Jadi air juga dapat menghantarkan listrik ya. Nah, jika tubuh kita basah terkena air, nah kemungkinan besar kita juga bisa terkena listrik. Ya, itu sangat berbahaya ya. Nah, yang kedua, pastikan tidak ada air di sekitar stop kontak dan steker. Ya, air adalah penghantar listrik yang sangat baik, tadi ya sudah saya tekankan. Oleh karena itu, kamu harus yakin bahwa stop kontak tidak basah atau tergenang air. Nah, air yang berhubungan langsung dengan stop kontak dapat menghantarkan listrik. Hal ini harus diperhatikan terutama saat terjadi banjir. Ya, jadi alangkah baiknya jika stop kontak itu yang ada penutupnya itu teman-teman, yang ketika mau dipakai itu diputer, itu kalau tidak dipakai dia akan menutup otomatis. Nah, itu menjamin keselamatan terutama ketika terjadi banjir ya, karena air tadi merupakan penghantar listrik yang sangat baik. Jika terjadi banjir, stop kontak terkena air, secara otomatis airnya juga mengandung aliran listrik ya. Atau kalau tidak begitu, ketika terjadi banjir dimatikan saklarnya ya. Yang ketiga, jangan memasukkan benda apapun selain steker ke dalam stop kontak. Steker itu colokannya, stop kontak itu lubangnya ya. Nah, stop kontak menyediakan listrik yang siap mengalir. Jika konduktor, misalnya logam, ditusukkan ke dalam stop kontak, maka saat itu juga listrik mengalir ke benda konduktor tadi yang dapat berpindah ke dalam tubuh kita. Nah, itu nanti kalau kita lakukan otomatis ya tubuh kita akan tersetrum. Oke. Yang keempat, hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan listrik, jangan menggunakan alat listrik yang rusak atau kabel yang terkelupas. Jadi, hal ini dapat menyebabkan konsleting atau hubungan singkat. Nah,
dalam kondisi yang kurang bagus ya, biasanya kalau terjadi konsleting itu saklarnya akan em, mati sendiri ya otomatis. Tetapi jika eh, dalam kondisi yang kurang bagus, ini dapat menyebabkan kebakaran ya. Oke. Dan kelima, itu jangan memperbaiki sendiri alat listrik yang rusak. Kenapa? Jika alat listrik di rumah rusak, itu kita harus meminta bantuan kepada ahli elektronik untuk memperbaikinya. Nah, kalau kita memperbaiki sendiri, kita tidak tahu, nanti takutnya terjadi kesalahan ketika kita pikir sudah memperbaikinya. Nah, ketika kita memakainya, kita colokin ke stop kontak, ternyata terjadi konsleting atau hubungan pendek. Itu bisa menyebabkan ledakan atau juga kebakaran. Ya, teman-teman ya. Jadi, sekali lagi kita harus berhati-hati dalam menggunakan listrik. Oke. Yang kedua adalah sekarang itu tadi pemanfaatan energi listrik. Sekarang kita penghematan energi listrik ya. Nah, kebutuhan energi kita terus meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya pertumbuhan industri dan ekonomi. Terlebih lagi, kebutuhan energi listrik saat ini ya, iya Mbak, boleh. Ini iya, harus dicatat soalnya itu merupakan tambahan ya. Kalau gitu saya ketikkan di sini. Sebentar. Ini sinyalnya hilang, saya logout sebentar. Halo. Halo Mbak Ermi. Bisa dengar ya suara saya? Iya, tadi yang hal-hal perlu diperhatikan, kalau ini boleh dicatat ya. Kenapa Mbak? Kenapa? Nanti kan bisa play recordnya, nanti bisa di oh alah. Ya udah, saya oke, saya ketik ya. Nanti teman-teman sudah tidak apa-apa. Tak apa-apa. Ini saya nyalakan mikrofonnya Mbak Hermi sendiri soalnya buat ngecek suaranya saja ya. Gak apa-apa ya teman-teman yang lain ya. Oke, saya ketik ini ya. Kenapa Mbak? Gak bisa di-download. Eh, memang tidak ada materinya Mbak, itu ini kayak apa ya? Tugas mandiri. Jadinya nanti ya nggak ada. Jadi teman-teman nanti untuk jawabannya bisa searching ya. Itu soalnya gampang-gampang banget kok. Mm-mm. Hal-hal yang yang harus diperhatikan. Nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa. Oke. Ini ya hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan saat menggunakan listrik. Yang pertama itu adalah saat menggunakan alat listrik, tangan dan kaki kita tidak boleh basah. Oke, tidak boleh basah ya. Yang kedua,
pastikan tidak ada air di sekitar stop kontak dan steker. Yang ketiga, jangan memasukkan benda apapun, terutama logam ya bendanya ya teman-teman ya, selain steker ke dalam stop kontak. Yang keempat, jangan menggunakan alat listrik yang rusak atau kabel yang terkelupas tadi ya, nanti bisa terjadi konsleting ya, dan itu bisa menyebabkan kebakaran. Yang kelima, jangan memperbaiki sendiri alat listrik yang rusak. Oke, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ini. Saya coba. Oke, Mbak Siti, bagaimana? Ini sudah kelihatan ya? Oh, jelas ya. Oke. Ini masuk semua. Oke, saya tutup mikrofonnya lagi. Oke. Nah, yang kedua, ini dalam penghematan energi, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, tadi ya karena pertumbuhan industri dan ekonomi, penggunaan energi listrik juga semakin banyak ya. Nah, oleh karena itu kita seharusnya menghemat penggunaan energi listrik. Nah, di sini kamu tentu masih ingat iklan yang sering muncul di berbagai media. Kurangi penggunaan listrik mulai pukul 17 sampai pukul 10 malam. Jadi jam 5 sore sampai 10 malam. Jadi diusahakan kita mengurangi penggunaan listrik pada jam segitu. Oh, nggak ada gambarnya ya Mbak Hermi ya? Bagaimana Mbak? Masih nggak ada gambarnya? Saya nyalakan dulu buat Mbak Hermi. Halo Mbak Hermi, gimana masih nggak ada gambarnya? Loading. Yang ditulis tadi bisa ditampilkan lagi. Oh, bisa Mas Dian. Sebentar ya. Pak Dian. Oh, yang ini tulisannya kelihatan. Wah, oke, mau dicatat ya? Oke, saya tunggu ya, silakan. Silakan, boleh. Kenapa? Ketutupan ketutupan apa, Mbak? Ketutupan layar. Yang mana, Mbak? Oh, alah. Ini saya nyalakan semua mikrofonnya ini. Apa mungkin saya ini sebentar. Nggak bisa. Oh, gitu. Oke. Gimana Mas Dian? Sudah selesai nyatetnya? Oh, belum.
Ini saya nyalakan mikrofonnya Mas Dian, tidak pakai chat, tidak apa-apa. Ini mikrofonnya Mas Rini yang masih loading. Oke, saya tunggu. Oh iya ya, tadi belum masuk semua ya pemberitahunya teman-teman ya. Oh iya Mbak Siti, nggak apa-apa. Ini sekitar 1 bulanan lagi ya, jadi kita akan ini ya UAS ya. 3 sampai 4 mingguan lagi. Jadi teman-teman siap-siap belajar lagi ya. Untuk tugas hafalan sama PJOK-nya yang barusan dikirim itu terakhir tanggal 5 November ya. Sama kayak kemarin caranya. Jadi dikirim ke email sekolah juga ke inbox saya, nggak apa-apa. Ini Mas Ri. Kak. Iya, pakai kodenya. Oke, sama kayak kemarin. Jangan lupa nama lengkap dan nama Facebooknya ya. Mas Dian bagaimana? Sudah selesai nyatetnya? Ini suara apa kok gedebukan? Oke. Oke, saya lanjutkan. Tadi ya, untuk penghematan energi, jadi teman-teman ya, kan sekarang hampir karena perkembangan industri dan ekonomi, iya Mbak Hermi pakai UTS, KPA, PJOK. Dikasih di belakangnya semester 1 ya, Mbak Hermi ya. Jangan lupa ada tulisannya semester 1 ya. Nah, jadi kurangi penggunaan listrik pada pukul 5 sore sampai 10 malam. Iya. Kenapa? Karena pada jam 5 sore hingga 10 malam ini itu puncak tertingginya penggunaan energi listrik. Jadi paling banyak orang menggunakan energi listrik itu pada pukul 5 sore sampai 10 malam. Jadi saat ini pemerintah Indonesia ya itu sedang melakukan program pemerataan listrik di seluruh pelosok Indonesia. Kan untuk di daerah-daerah terpencil, di beberapa daerah di Indonesia itu masih ada daerah yang belum menggunakan energi listrik ya. Ya di sekitar Papua, Sulawesi, Kalimantan ada. Oke. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan ya teman-teman ya dalam menghemat energi listrik itu misalnya saat kita tidur matikan lampu kamar. Ya. Terus jangan menyalakan lampu di siang hari. Jika keluargamu menggunakan pompa air, penuhilah bak mandi dan seluruh kebutuhan kamar mandi dalam sekali waktu. Misalnya setiap pagi hari saja. Ketika tarikan listrik dari pompa air ketika pertama kali menyala ya. Maaf karena ketika pertama kali pompa air ini menyala itu kan dia seperti apa ya? Tarikan pertamanya itu memakan daya listrik yang cukup banyak ya. Jadi makanya alangkah bagusnya dalam mengisi bak-bak mandi itu dalam sekali waktu. Jadinya kalau dari pagi dipenuhin semua seperti itu. Nah, mulai membuat jadwal mencuci dan menyetrika pakaian secara teratur. Ya, jangan mencuci dan menyetrika pakaian secara mencicil. Lebih baik dibuat jadwal, misal masing-masing 2 kali seminggu untuk seluruh pakaian yang kotor. Nah, selain itu, usahakan menggunakan peralatan listrik rumah tangga yang hemat listrik ya. Nah, jangan selalu memanjakan tubuhmu dan keluargamu dengan berkendara setiap keluar rumah. Jika tempatnya benar-benar jauh, boleh saja kamu dan keluargamu menggunakan kendaraan. Tetapi jika
jaraknya dekat, alangkah baiknya kita berjalan kaki. Ini adalah bentuk dari penghematan energi. Ya, kalau kendaraan berarti kita sedang menghemat energi minyak bumi ya, bensin ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Halo teman-teman semua, ada pertanyaan? Tidak cukup. Jadi jadi ini ya, kita kalau menghemat energi tidak harus hemat energi listrik saja ya. Semua energi kita harus hemat, termasuk bensin, solar, pokoknya ini ya, sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Seperti batu bara, bensin, solar, minyak tanah, dan lain sebagainya. Ya. Oke. Nah, sekarang ini alat-alat yang menggunakan energi listrik ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak ya peralatan yang memanfaatkan energi listrik, mulai dari yang paling sederhana hingga yang terumit ya, itu semuanya menggunakan energi listrik. Nah, ini contohnya alat-alat dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan energi listrik. Yang pertama itu bel listrik. Nah, bel listrik ini biasanya dipasang di pintu rumah atau pintu gerbang. Fungsinya itu untuk mengetahui kalau ada tamu. Oke, Mas Dian, tidak apa-apa. Boleh dicas dulu laptopnya. Nah, kalau di sekolah bel listrik ini, kalau begitu malah nggak merusak laptopnya Mas. Kalau ditunggu mati sendiri, dia hibernating kan, jadinya rusak Mas Dian. Malah kasihan laptopnya. Bukan kasihan orangnya, tapi kasihan laptopnya. Nah, ini bel listrik ya teman-teman ya. Biasanya dipasang di depan pintu, fungsinya untuk mengetahui kalau ada tamu. Kalau di sekolah biasanya untuk bel istirahat dan bel masuk sekolah. Yang kedua itu adalah alarm. Alarm ini biasanya dipasang di gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan penyimpanan barang-barang berharga. Fungsinya untuk mengetahui ada bahaya seperti pencurian, kebakaran. Sebagai contoh ya, kita lihat di ini, kalau ada asap, terdeteksi asap kan otomatis alarm ini berbunyi sendiri. Nah, itu untuk mengetahui kebakaran. Atau juga ini pencurian juga bisa. Jadi dia otomatis kalau ada kamera CCTV yang ini ya memantau benda, jika benda itu tidak berada di tempatnya, alarm akan otomatis menyala, menandakan bahwa adanya pencurian. Seperti itu. Oke, yang ketiga itu adalah kipas angin. Kipas angin itu dapat berputar karena adanya energi listrik. Kemarin ya kita sudah belajar, kipas angin ini perubahan energi dari listrik ke energi gerak, sehingga dia menghasilkan angin, dan kinerja kipas angin ini sama dengan AC ya. Oke. Nah, kipas angin itu fungsinya untuk membuat angin buatan sehingga ruangan menjadi sejuk. Nah, teman-teman, tadi kan kita ini ya, dalam penghematan energi kita memilih elektronik yang hemat energi. Jadi kalau kita ingin menghemat energi, mana yang kita pilih, kipas angin atau AC ini teman-teman? Kipas angin, karena daya penggunaan energi listrik kipas angin ini lebih rendah daripada AC. Fungsinya sama ya. Nah, alat elektronik yang keempat ini adalah televisi dan radio. Televisi radio ini merupakan sumber informasi dan hiburan. Kalau televisi ini merupakan audiovisual ya, dan kalau radio itu hanya audio saja ya. Audiovisual ini maksudnya bisa dilihat dan didengarkan. Kalau audio saja itu hanya bisa didengar. Nah, dia dapat berfungsi dengan baik karena adanya energi listrik. Nah,
Nah, jadi energi listrik ini memberikan tenaga untuk menghidupkan televisi dan radio. Oke, yang kelima ini adalah kulkas. Fungsinya menyegarkan dan mengawetkan makanan. Nah, kulkas ini lebih dikenal dengan istilah lemari es. Nah, di sini selain contoh di atas masih banyak alat-alat yang kerjanya menggunakan energi listrik. Contohnya tadi ya saya bilang ada AC, selain itu ada mesin cuci, ada mesin fotokopi, ada komputer, ada lampu, terus ada juga microwave. Itu semuanya dia menggunakan energi listrik. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada. Ini Mas Tri suaranya jadi. Nah, ini ya apa? Percobaan sederhana. Kita lewati saja ya teman-teman ya. Bikin lampu dinding kayaknya sih. Oke, oh ternyata sudah selesai materi kita. Ini saya sudah. Berarti itulah materi tentang penghematan energi. Jadi kita harus menghemat energi, karena kalau kita menghemat energi ya, kita juga menghemat sumber daya alam yang lainnya. Contohnya kan kalau listrik dihasilkan oleh PLTU saja ya, dimana itu dia bahan bakar turbinnya untuk boiling airnya menghasilkan uap itu adalah batu bara ya. Semakin banyak energi listrik yang kita butuhkan, jadi dia akan menghasilkan listrik semakin banyak, otomatis bahan bakarnya tadi, batu baranya tadi juga mengkonsumsinya semakin banyak. Jadi kalau kita hemat energi, jadi kita juga menghemat sumber energi, sumber daya alam yang lain. Nah, ini saya ulas sebentar ya teman-teman ya. Saya bacakan rangkumannya. Jadi sumber energi itu ada dua, kimia tadi contohnya batu baterai dan aki. Kalau energi listrik menggunakan magnet itu ada PLTU, PLTA, PLTN, generator, dinamo dan lain sebagainya. Nah, manfaatnya ya PLTD juga. Nah, manfaatnya tadi ya ada sumber penerangan rumah, sumber ini untuk kegiatan industri, terus untuk tenaga kesehatan, transportasi dan lain sebagainya. Itulah teman-teman, hari ini tentang materi penghematan energi. Berhubung waktunya ini tinggal sedikit, sekali lagi ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Halo? Tidak ada ya teman-teman ya? Tidak ada pertanyaan. Oke, saya cek ini ke pemahaman. Coba nomor 1, contoh sumber energi listrik tenaga kimia adalah generator, dinamo sepeda, baterai atau turbin PLTA. Baterai, generator, dinamo sepeda, PLTA itu adalah yang dari magnet. Oke. Nah, udah cobain nomor 2, perusahaan yang menangani listrik adalah PDAM, PLN, PLTN, PLTA. PLN. Oke. Alhamdulillah. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, ini mau terakhir-terakhir sinyalnya bagus ya. Tadi awal-awal. Iya, biar ngerumpi jadi sinyalnya bagus. Masya Allah. Jangan lupa ya untuk soal PJOK sama hafalannya. Gimana? Iya, iya tadi saya sudah ya, saya tadi udah ngubungin Pak Fare, minta tolong untuk diganti. Bisa. Cuman
Cuman satu. Iya Mas Ri, cuman satu pelajaran kesehatan saja. Gimana Pak Fareh? Oh berat, kayaknya sudah di itu, sudah diedit. Heeh. Iya. Mm-mm. Tadi soalnya waktu itulah Mas Ri, Mbak Herminya ditolongin cok. Enak banget 1 minggu. Akhir bulan Mbak, akhir bulan. Jadi liburannya nggak kemana-mana. Iya, oke Mbak. Ini juga udah selesai waktunya. Oke, sampai jumpa ya. Waalaikumsalam. Untuk sekitar tugas gak ada yang ditanyain ya Mas Ria? Oke. Mm-mm. Kalau gitu